BPS mencatat seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif pada kuartal 3 ini, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89%. Kinerja perekonomian kuartal 3 2025 tercatat tumbuh 5,04%, naik signifikan dibanding dengan kuartal 3 2024. Dalam catatan Badan Pusat Statistik, daya beli dan investasi melambat, meski kontribusi keduanya mencapai 82,23% dari produk domestik bruto. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 pada kuartal 3 2025. Secara pengeluaran terjadi pelemahan pertumbuhan konsumsi dan investasi secara kuartalan maupun tahunan. BPS mencatat seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif pada kuartal 3 ini, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89%, dengan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 53,14%. Sementara itu, komponen pembentukan modal tetap bruto atau investasi tumbuh 9,91%, dengan kontribusi sebesar 29,09%. Dengan demikian, 82,23% PDB di kuartal 3 berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Selanjutnya, untuk komponen sektor konsumsi, BPS mencatat bahwa konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 7,17%, dengan pertumbuhan sebesar 5,49%. Sementara konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga tercatat berkontribusi 1,29%, dengan pertumbuhan sebesar 4,28%. Jika dibandingkan secara kuartalan dan tahunan, maka terjadi pelemahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,89% pada kuartal 3 2025, lebih rendah dari kuartal 2 2025 sebesar 4,96% dan 4,91% pada kuartal 3 2024. Begitu juga pertumbuhan investasi sebesar 5,04% pada kuartal 3 2025, lebih rendah dari kuartal 3 2024 sebesar 5,15%. Kedua komponen ini tercatat berkontribusi 82,23% terhadap pembentukan PDB pada kuartal 3 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IT Action. Pengamat ekonomi KOR Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 sebesar 5,04% cukup baik untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di atas 5%. Pengamat ekonomi KOR Indonesia Yusuf Rendi, capaian pertumbuhan ekonomi 5,04% ini menunjukkan sinyal positif untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun 2025 ini. Selain itu terdapat catatan positif dari pertumbuhan belanja pemerintah yang sebelumnya negatif kini menjadi positif, sehingga kemampuan kebijakan fiskal terlihat berjalan untuk menunjang perekonomian nasional. Untuk itu diharapkan untuk akhir tahun belanja pemerintah tetap terjaga dan dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga terus tumbuh positif. KOR menghimbau agar pemerintah perlu kehati-hatian agar pertumbuhan konsumsi rumah tangga tak tertekan khususnya kelas menengah. Yang juga menjadi catatan positif terutama untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga, berdasarkan komponen kita melihat pertumbuhan belanja pemerintah kembali berada pada level positif. Setelah sebelumnya di kuartal pertama dan kuartal kedua, pertumbuhan belanja pemerintah berada di level negatif. Artinya, kemampuan kebijakan fiskal untuk menstimulasi perekonomian kembali berjalan setelah di 2 kuartal sebelumnya. Dorongan kebijakan fiskal terhadap perekonomian sedikit terhambat akibat adanya penyesuaian anggaran yang diakibatkan kebijakan efisien. Badan Pusat Statistik melaporkan sebanyak 7,46 juta orang di Indonesia masih menganggur. Adapun lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam setahun terakhir adalah pertanian, akomodasi, makanan minuman, serta industri pengolahan. Badan Pusat Statistik melaporkan berdasarkan survei ketenagakerjaan pada Agustus 2025, sebanyak 7,46 juta orang di Indonesia menganggur. Jumlah pengangguran itu turun tipis apabila dibandingkan dengan pada Agustus 2024, yakni 7,47 juta orang. Namun apabila dibandingkan dengan Februari 2025, naik dari 7,28 juta orang. Secara umum, BPS menemukan bahwa pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk kategori usia kerja.
Jumlah itu meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan Agustus 2024. Adapun apabila usaha dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam setahun terakhir adalah pertanian, akomodasi, makanan minuman, serta industri pengolahan. Masing-masing menambah tenaga kerja sebanyak 0,49 juta, 0,41 juta, dan 0,3 juta. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah akan mendorong agar seluruh fasilitas publik digunakan untuk mendukung pelaku UMKM. Selain itu, adanya program Pasar 1001 Malam yang akan memanfaatkan aset negara yang tidak terpakai agar dapat dikelola oleh UMKM. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Mohamed Iskandar menegaskan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang bersifat produktif, salah satunya dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Caimin menjelaskan pemerintah akan mendorong agar seluruh fasilitas publik digunakan untuk mendukung pelaku UMKM. Salah satu implementasinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur agar 30% area publik seperti bandara, stasiun, dan rest area disediakan bagi UMKM. Ia juga mengungkapkan adanya program Pasar 1001 Malam yang akan memanfaatkan aset negara yang tidak terpakai agar dapat dikelola UMKM. Semua fasilitas publik, bandara, stasiun, dan terminal, rest area harus 30% digunakan untuk UMKM tumbuh. Kita juga akan menjalankan Pasar 1001 Malam di mana fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola, supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita. Dalam sektor pertanian, Caimin mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kelompok desil 1 dan 2. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program beasiswa untuk pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja ke luar negeri. Tim Liputan IDX Channel. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari segala komponen ekonomi hingga saat ini masih tumbuh positif. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian di kuartal 3 2025 tumbuh 5,04% secara tahunan. Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2025 tumbuh sebesar 5,04% secara tahunan dibandingkan dengan bersama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor, serta aktivitas domestik dan permintaan luar negeri. Meskipun investasi dan belanja pemerintah melambat, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 3 2025 mencapai Rp6.060 triliun. Sedangkan PDB atas harga konstan mencapai Rp3.444,8 triliun. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.060 triliun, kemudian atas dasar harga konstan Rp3.444,8 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 1,43%. Secara C2C, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01% sepanjang periode Januari sampai September 2025. Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 dipengaruhi konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tetap menjadi penopang utama, serta moderasi investasi dan belanja pemerintah. BPS menegaskan di kuartal 3 2025 konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel.